warahmatullahi wabarakatuh. Sabahal khair. Kaifa halukum? Sehat ya semuanya? Semoga jawaban yang baik yang teteh dengar dalam silaturahim ini. Semoga Anda semuanya tetap sehat walafiat, tetap bergembira ya. Jadi hormon endorfinnya kita pertahankan ya biar sehat. Sebab kalau selalu dirundung sedih, dirundung putus asa, wah takut nih ada gangguan kejiwaan ya. Kita harus selalu bersyukur. Dengan bersyukur selalu Anda akan merasa bahagia. Dan selain dari itu juga dalam silaturahim pagi hari Selasa ini ya, kita semuanya berharap bahwa silaturahim ini mengundang rizki dari Allah bagi kita semuanya dan sehat walafiat. Oke? Nah, silaturahim pada hari Selasa ini mari kita awali saja ya dengan doa dulu biar lebih barokah kayak gitu. Udah silaturahim, ada doa, wah luar biasa teman Mara ya. Buat apa sih bersedih? Pandang hidup ini dari sisi yang positif, pandang dari sisi Rahman Rahimnya Allah. Allahumma amin ya Allah ya Rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka bi anna lakal hamd. La ilaha illa antal manan badi'us samawati wal ard jadal jalali wal ikram ya hayyu ya qayyum. Allahumma inna nas'aluka. Allahumma inna na'udzubika min zawali nikmatik wa tahawuli afiatik wa fujaati nikmatik wa min jami'i sakhatik. Allahumma dfa anal gola wal bala wal waba wal fasha wa munkara wal bagya wasuyufal mukhtalifata wasadaida wal mihana ma zoharo minha wa ma baton min baladina hadha khoso wa min buldanil muslimina amma innaka ala kulli isa'in qadir. Allahumma ansur man nasorodin wansur juyusal muwahidin wahdul man khodalal muslimin wahlikil kafarota wal musrikin wal munafikin wal zalimin wali kalimataka ila yaumiddin. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Teman Mara dimanapun Anda berada ya, kalau kita berbicara asma Allah, di antaranya ada asma Allah ya, dalam Asmaul Husna itu yaitu As-Sobur, artinya yang maha sabar gitu. Allah itu maha sabar. Kadang-kadang kita aja nggak sabar ya. Punten nih di suatu tempat katanya ya. Jadi ada orang-orang tuh yang katakan saja dolim gitu. Ini didoain aja, orang dolim kan suka didoain. Boleh mendoakan jelek, boleh hari kitanya didolim mah ya, tapi belum juga. Ya Allah katanya, kenapa belum kau kabulkan juga doaku? Beri mereka tuh pelajaran ya Allah. Karena makin hari itu rasanya makin minculak gitu ya kelakuannya itu. Ya. Allah sebagai As-Sobur tidak tergesa-gesa ya. Dan nanti juga kalau nggak sabar aja mah, kalau katakan saja ya, kalau nggak sadar, bukan sabar, kalau nggak sadar aja mah nggak akan dibiarin sama Allah juga teman Mara ya, dan pemirsa Mara TV, nggak akan dibiarin. Coba kita lihat surat Al-An'am ayat 44. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Falamma nasu ma dzukira bihi
Fatahna alaihim abwaba kulla syai'. Hati-hati nih. Mudah-mudahan kita semuanya menyimak ayat ini. Atau Anda lagi pegang Quran, mungkin di HP Anda juga ada Quran, sok buka. Tatkala mereka lupa akan apa yang diingatkan oleh Allah kepada mereka. Ini mah terjemah bebas saja ya. Fatahna alaihim, kubuka bagi mereka abwaba kulla syai', pintu-pintu kebaikan bagi mereka. Abwaba kulla syai'. Jadi setiap pintu-pintu tutup kesempatan, barangkali ya bisnisnya maju dan sebagainya dan sebagainya. Idza farihu bima utu, tetapi tatkala mereka bersenang, ya, fariha itu senang, gembira dengan apa yang diturunkan. Tadi kan di awalnya juga lupa. Suka ada orang begini ya, teman Mara ya, pemirsa Mara TV. Wah, geningan saya sholatnya sekarang mah, dulu mah getol ya, sekarang mah enggak. Jadi katakan bolong-bolong lah sholatnya. Saya suka ke masjid, sekarang enggak. Tapi kok bisnis saya maju? Ingat ayat ini. Tatkala begitu, ya, kalau kata bahasa Sunda mah, ku Allah tadi sungkun. Bisnisnya kok maju ya, profitnya gede ya, proyek-proyek saya dapat ya, kayak gitu. Dibuka tuh pintu-pintu. Tapi ingat, idza farihu bima utu, tatkala dia bersenang-senang di situ, makin lupa dia sama Allah. Bohong tuh orang ngomong. Hati-hati, harus taat. Kalau ingin maju tuh ada dua macam. Ada maju dengan barokah Allah, ada maju dengan murka Allah. Sareng bebendu Allah. Nah, kalau dengan bebendu Allah tadi karena lupa ya. Akhadnahum bagtatan. Mendadak Allah memberikan musibah kepada mereka. Faidahum mublisun. Tos gitu mah kalah putus asa we. Apa enggak gitu pandemi kayak gini? Wah, saya teh lagi ini bikin hotel di sini, bikin villa di sini, perusahaan di sini ya, proyek-proyek banyak gitu. Rasanya kita tuh melambung-lambung. Ingat enggak pada yang ngasihnya? Enggak. Akhadnahum bagtatan. Banyak di dalam Al-Quran ya, kisah-kisah orang-orang yang ingkar dulu. Rezeki itu dari Allah. Anda hidup itu dihidupkan oleh Allah. Apa yang kita miliki? Nggak ada. Ya. Tapi kenapa nggak bersyukur, nggak berterima kasih kepada yang ngasih? Nah, akhirnya itulah yang mereka terima. Azab dari Allah. Faidahum mublisun. Mereka itu tinggal katakan saja berputus asa. Nah, jadi kieu ada yang yang mengakui, rumah saja ya kita teh dolim. Nah, itu makan udah terlambat. Allah itu cukup sabar. Cukup sabar teman Mara. Cukup sabar para pemirsa Mara TV. Sabar, Allah itu as-sabur. Kalau tidak hari ini sadar, siapa tahu besok. Allah gak mau tergesa-gesa. Kita mah anak salah aja udah dijewer ya kupingnya. Anak nakal, gak didoain, gak sugan we isuk pageto menang hidayah, gak begitu kan. Bayangkan Nabi Yunus alaihi salam dulu dakwahnya tuh 950 tahun siang malam. Bayangin. Allah mah lebih dari itu, ditunggu aja. Tapi ingat, tatkala sudah mencapai katakan saja waktu yang lama, tidak sadar saja Allah memberikan banjir besar selama 6 bulan 10 hari. Teteh pernah melewati daerah banjir ya. Banjirnya kayak kalau ke jalan raya mah udah surut.
Tapi daerah itu teh legok gitu, ada rumah gitu. Itu belum 6 bulan 10 hari. Nah, udah katakan udah pada lapuk tuh direndam air. Subhanallah ya. Nah, Allah itu maha sabar. Kita melihat di dalam, katakan saja di dalam Al-Quran ya, yaitu dalam surat Ar-Ra'd, wa in ta'jab fa'ajabun qauluhum aidza kunna turoban a inna lafi khalqin jadid ulaikal ladzina kafaru bi rabbihim wa ulaikal aglalu fi a'naqihim wa ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Dan jika ada sesuatu yang kamu herankan, maka yang patut mengherankan adalah ucapan mereka. Apabila kami telah menjadi tanah, apakah kami sesungguhnya akan dikembalikan jadi makhluk yang baru? Orang-orang itulah yang kafir kepada Tuhannya, dan orang-orang itulah yang dilekatkan belenggu di lehernya. Mereka itulah penghuni neraka yang kekal di dalamnya. Ya. Nah, kalau kita bicara as-sabur, mereka itu diberi waktu yang cukup oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kelak di neraka ada orang yang minta pada Allah, "Ya Allah, kembalikanlah kami. Sebentar saja kami akan mengikuti apa yang diajarkan oleh Rasul kami." Boro-boro sebentar ya, diberi waktu begitu lama, puluh-puluh tahun, hatinya tidak tergerak juga. Jadi diberi waktu oleh Allah seperti itu ya. Nah, apa sih yang disebut sabar? Ihtimalul makruhi. Sabar itu definisinya menerima perkara yang berat, binauin minal ikhtiar, diupayakan dengan ikhtiar, warido, hati tetap ridho, wataslim, dan berserah diri. Itu yang disebut sabar, kayak gitu. Jadi dari definisi ini ya, teman Mara dan juga pemirsa Mara TV, itu terimplikasi adanya upaya. Saya sering melihat atau mendengar orang, saya mah sabar we. Seolah-olah sabar di situ tuh tidak ada upaya. Ya. Padahal pada sabar itu ada dinamika. Ada dinamika kayak gitu. Allah pun sebagai as-sabur ya, dibiarkan itu tuh bukan dibiarkan aja. Saya contohkan Fir'aun. Fir'aun itu diberi azab. Pohon-pohon buah-buahannya tidak berbuah. Air berubah merah seperti darah. Sadar Fir'aun? Tidak. Nah, itu upaya Allah mengingatkan mereka. Fir'aun pada waktu itu setelah diberi ujian-ujian itu oleh Allah, minta pada Musa, sok atuh ngadua ka Allah. Kamu kan minta Bani Israel dibawa oleh kamu nyebrang. Oke, mangga, kayak gitu. Tapi tatkala kondisi sudah aman kembali, boro-boro ingat gitu ya. Nah, jadi dalam sabar itu ada dinamika, ada upaya. Bagi kita, teman Mara, sebagai manusia ya, ada ridho. Ridho diuji sama Allah. Dan kita diciptakan Allah, diberi rezeki sama Allah, diam di bumi Allah, menghirup oksigen milik Allah. Apa sih milik kita? Sampai dalam hadis qudsi Allah berfirman, malam yardo bil qodoi walam yasbir bil balai fayatlub rabban siwai. Barang siapa yang tidak ridho dengan ketentuanku dan tidak sabar dengan ujian dariku, sok cari Tuhan selain aku.
segitu banget gitu ya, sama Allah tuh digituin, makanya ridho. Ingat ujian kepada Nabi Ayub, ya. Nah kita juga kalau diuji teh mikir, Nabi Ayub udah anaknya meninggal, perusahaannya bangkrut, fisiknya juga diberi penyakit, sampai istrinya berkata, kan Anda itu seorang Nabi Allah, Rasul Allah, sok atuh berdoa kepada Allah. Kok kita udah diuji ini lama, diberi musibah ini lama, sudah 7 tahun. Apa kata Nabi Ayub? Kalau kita diberi kesenangan berapa tahun? Sisinya menghitung, ya lebih lama dari itu. Masa 7 tahun diuji akan menghilangkan anugerah Allah yang begitu lama kepada kita? Nah, adakah kita juga tatkala mungkin diberi sakit, diberi kondisi sekarang ya, ibu-ibu nih yang biasa shopping ke mall gitu ya Bu ya, yang biasa belanja, abdi mah teu balanya gitunya. Kan barang galeuh we, barang beli. Uang teh seret. Selama ini kan ibu banyak duit, ya. Kalau makan aja milihnya restoran yang mahal gitu kan. Tara jajan di sisi jalan atau di warung Tegal. Kok dikasih ujian segini aja udah komplain ya ke Allah. Malah ada bapak yang mengadu sama Teh Leni. Apa kata bapak tadi? Saya mesti gimana ya Teh? Ari bagi saya mah ke Allah ridho. Tapi istri saya selalu mengatakan, Bapak jangan keenakan ya. Boro-boro keenakan. Selama ini ketika kondisi bagus, sirikna gitu ya, yang namanya berusaha itu benar-benar. Karena saya mempunyai prinsip, mencari nafkah untuk anak istri itu ya dalam rangka berjihad saya. Karena itu kan perintah Allah memberikan nafkah pada anak istri. Di samping upaya yang lain, saya berusaha untuk itu. Tetapi istri saya tidak memperlihatkan wajah yang berseri. Sepertinya ini adalah sebuah ujian yang sangat berat. Dari kata Teh Leni teh, Bapak nggak bilang gini ke ibu, kita diberi pandemi teh mau 2 tahun ya. Hari senangnya berapa tahun? Masa kesenangan yang begitu lama hilang dengan ujian yang sebentar ini? Dah, Teteh mah yakin ya. Bapak Ibu sekalian, yakin Teteh mah. Tatkala kita diuji dan sabar, Allah akan memberikan penghibur kepada kita. Pangbebenjo pada kita. Mungkin nanti harta kita lebih banyak lagi, who knows ya. Allah kan yang ngasih rezeki sama kita. Iya mah. Kekurangan sedikit, marah-marah ke suami. Ibu berani marahin suami? Ya Allah, kalau suaminya salah ini mah enggak ada kondisi yang kayak gini. Kalau sabda Rasulullah SAW dulu kepada sahabat Auf bin Malik, dalam kondisi kita dalam keluarga dicoba, diuji, cobalah saling mengelus hati. Perintah Allah laksanakan, cegahannya jauhin. Ini mah boro-boro menjauhi cegahan, malah mah pengen pasea we terus si bapak teh. Sampai si bapak tadi mengatakan, saya mesti gimana teh? Dan saya teh usaha. Kadang-kadang dapat duit juga ya nggak seperti biasanya lah. Urusan duit gede kecil itu barokahnya ibu-ibu ya. Aziyadatu khair alal khair, barokah itu tumbuhnya kebaikan di atas kebaikan. Ibu-ibu ingat nggak nih sama orang Sunda ya, Teteh ngomong, orang tua dulu mengatakan rejeki mah saeutik mahi loba nyesa eta teh barokah teh. Sedikit minta cukupnya, minta berkahnya. Banyak juga. Malah kan lah kalau kita lagi banyak rejeki, kita berbagi.
Ada yang minta ke kita ya, ada yang susah, ada yang berani minta, ada juga saya nggak berani minta tapi cok atuh ningali saya susah mah tolong. Nah, sekarang lagi begini. Coba sabar kayak gitu ya. Nah, kesabaran ini yang harus kita kedepankan kayak gitu. Nah, tadi ridho, wa taslim, dan tetap berserah diri kepada Allah. Jangan karena kekurangan rezeki urun sholat. Ini pernah seorang bapak nih ya. Si bapak ini waktu bisnisnya oke, wah, jumaahan getol ya, sholatnya getol di masjid terus ya. Kalau sholat itu, kalau sholat sunat di rumah, subuh udah ke masjid. Satu saat diuji oleh Allah. Ada yang nipu, orang kepercayaannya nipu ya. Ternyata asetnya itu ada juga yang dimanipulasi. Gimana sih bapak? Eureun sholatna. Saudaranya ngomong, kunaon kang eureun sholat? Geningan. Taat-taat juga kepada Allah diberi cobaan yang kayak gini. Nah, pan kita juga ibadah itu mesti ikhlas ya. Cobaan beda deui. Kepada Allah mah ya, teman Mara juga pemirsa Mara TV mesti punya sikap begini, seperti dalam hadis riwayat Ahmad. Allah berfirman, Ana inda dzanni abdi bi. Aku menurut bagaimana sangka hambaku. Induna khairon, kalau dia berprasangka baik kepadaku, falahu, dia akan dapat kebaikan. Wa induna syaron, tapi kalau dia berprasangka buruk padaku, falahu, apa yang disangkakan itu kembali kepada dirinya. Cik atuh husnudon, positive thinking, kilang bara ya, kayak Nabi Ibrahim alaihissalam. Wah, ujiannya tuh berat-berat banget. Tetapi fa'atamahun, semua ujian berat itu tamat, dilaksanakan dengan baik. Apa namanya pahalanya? Inni ja'iluka linnasi imama Ibrahim, kujadikan engkau pimpinan bagi para manusia. Teman Mara, tatkala kita sholat, kita membaca tasyahud, nama Nabi Ibrahim dan keluarganya terbawa. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Nah, ini adalah sholawat yang paling bagus ya, yang paling afdol. Jadi sholawat itu bukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam saja, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam itu karuhan ya, utama. Tapi Nabi Ibrahim juga kita bawa di mana coba? Dalam momen yang mulia, dalam momen yang betul-betul katakan sakral, yaitu pada waktu sholat. Kenapa? Karena beliau itu diuji nggak kayak kita ya, baru sedikit aja udah luntur keimanan. Beliau tidak. Nah, inilah kita menerapkan kesabaran Allah di dalam diri kita. Ya, buat apa kita belajar Asmaul Husna? Biar kita menerapkan asma atau akhlak Allah di dalam diri kita. Teman Mara, ada nama Allah ya, Asmaul Husna yang lain ya. Jadi yang pertama adalah Ar-Rabb, suka diterjemahkan dengan Tuhan. Rabb itu bisa juga diartikan pengasuh, pendidik, pengurus, itu Allah. Anda suka baca surat Al-A'la? Sabihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fassawa waladzi akhrajal mar'a. Jadi sabihisma rabbikal a'la. Jadi Rabb itu yang menciptakan, yang memberikan rupa kepada kita. Ibu suka disebut Robbatul Bait,
pengurus, pengasuh di rumah tangga. Ya, kama robbayani sogiro dalam doa. Seperti engkau telah mengasuh kami, mengurus kami pada waktu kami masih kecil. Itu Rob kita. Alladzina qalu rabbuna Allah. Ya, orang yang mengatakan, yang mengurus, mengatur, memberikan aturan, mengasuh saya, mendidik saya adalah Allah. Sumastaqomu. Kemudian dia konsisten di situ. La haufun alaihim walahum yahzanun. Dia tidak akan takut dan tidak akan sedih, ya Kang Haji Didin. Nah, seperti itu. So, ada kita seperti itu enggak? Ya. Yakin atuh, sing yakin bager kasep gelis anaking, ya. Jangan ini mah ragu. Artinya kalau kita ragu, kita merasa sendiri, kita galau, ada suatu ketakutan teteh, takut stres, ya. Nanti yang lebih besar lagi takut neurosis kayak gitu. Nah, itu gejala-gejala orang dengan kelainan jiwa. Wa naudzubillahi min dzalik, kita nggak usah seperti itu, ya. Oke, kemudian juga Allah itu mempunyai asma Dzitaul, yaitu yang maha memberi. Katakan saja, Allah itu yang memberi segalanya kepada kita. Alat Dria ini, apakah ketika dikandung ibu ayah yang meminta atau kita sendiri yang meminta? Tidak. Allah yang menetapkan kita jadi putra atau putri ibu bapak kita. Sehingga ada istilah, bayi mah nggak mau dilahirkan. Punten ya, ada suatu kasus, ada bayi dilahirkan tanpa tahu siapa ayahnya. Jelas keluarga itu akan panik, ya. Itu suatu aib kayak gitu. Nah, kemudian ada yang berkata, ya udah bayinya kasihkan aja kepada orang yang gak punya anak, gitu. Tapi kan namanya ngangkat anak juga kudu puguh heula ieu teh budak saha. Ini nggak tahu anak siapa kayak gitu. Nah, orang yang diajak ngomong itu mengatakan, bagi saya bayi itu adalah suci. Yang berdosa ibu bapaknya. Dan bayi, semua bayi tidak pernah mau dilahirkan. Apakah kita minta dilahirkan di dunia ini? Hayang jadi bangsa Indonesia, suku bangsa Sunda, diamnya di Bandung. Pernah Anda begitu? Tidak kan? Kalau milih merenan orang hayang jadi anak menterinya, atau jadi anak presiden. Hidupnya ngarah gaya nggak di daerah Indonesia, mungkin di mana kayak gitu, di negara yang sudah maju, tapi nggak bisa milih, ya kayak gitu. Kalau berbicara Allah Maha Pemberi, kita ingat surat Ibrahim ayat 7. Wa id ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Fazkuruni azkurkum washkuruli wa la takfurun. Ma yaf'alullah bi azabikum in syakartum wa amantum wa kanallahu syakiron alima. 3 ayat dari 3 surat teteh sampaikan. Yang pertama surat Ibrahim ayat 7. Yang kedua itu surat Al-Baqarah ayat 152. Ya. Yang ketiganya dari surat An-Nisa itu. Dekat akhir ayat, akhir ruku, ya. Akhir juz. Allah Maha Memberi. Adakah kita bersyukur? Syukur bukan hanya sekedar gembira, tapi yang disebut syukur itu tasarruful abdi binikmatillahi fima yuhibuhu wa yarduh.
yaitu tatkala kita menerapkan anugerah Allah dalam hal yang dicintai dan diridhoi Allah. Ini syukur kepada manusia ya, tahun berapa gitu. Ada seorang bapak cerita, tapi dengan istrinya ya, kami pulang ngaji, singgah ke rumah dia, disuruh singgah sama keluarga itu, ya katakan saja mau mengislahkan sesuatu. Mau lebaran, si bapak itu dulu mah ibu-ibu pakai kebaya ya. Sekarang mah teteh punya bahan kebaya, mau dikasihin ke siapa? Kebanyakan geleng kepala. Kenapa? Karena ibu-ibu pakai gamis. Emak-emak juga pakai gamis. Iya gaduh bahan kabaya manawi kersa. Puntennya asa ribet, raos keneh nganggo gamis kayak gitu. Nah kasus itu si bapak teh ya karena kulit ibunya itu agak kekuningan ya, bodas segelis ibu teh. Dibelikannya kain kebaya yang warnanya merah. Itunya kainnya kain sifon ya, jatuh. Si istri seharus namanya, walaupun laki-laki itu kuat, tapi dia juga punya perasaan, hargai kayak gitu. Kan dia imam, pemimpin. Gimana kita menghormati pemimpin ya? Nah, terima kasih atuh nganuhunkeun apa, nuhun pisan. Cepet jahit atuh, kata suaminya teh, nanti lebaran dipakai. Si ibu malah gak seneng warna merah itu. Kesenangan si ibu itu warna hijau. Barangkali salah si bapak sedikit gak nanya ke si ibu, mak senengnya warna apa? Enggak. Tapi si ima keinginan si bapak, tapi bapak gak salah juga. Karena istri itu harus berdandan sesuai dengan kehendak suami. Gitu ya. Nah, nggak dijahit juga. Sampai besoknya lebaran, si bapak bertanya, ari kabaya teh sudah dijahit belum? Terus dikabut acan. Bari eta tehnya akhir bulan Ramadan nih. Si ibu teh diem. Diulangi sama si bapak. Besok pakai atuh, sudah sholat Id. Munjungan itu berlebaran lah pada orang tua. Kata si istri, males jahitnya juga, dan saya nggak seneng warnanya. Marah si suami. Ya marah tuh nggak marah dengan kata-kata. Mana bahannya katanya. Si istri memberikan bahan itu. Anda tahu pada waktu itu mah belum ada kompor gas ya. Hampir di setiap rumah itu kompor minyak tanah juga sedikit sekali ya. Pakai ini hawu, tungku dimasukkan oleh suaminya ke tungku. Ya udah, kalau nggak mau pakai mah masukkan ke tungku. Kaget si istri. Ya katanya kamu kan nggak seneng warna merah itu. Ya padahal sama-sama nggak tahu. Diberitahu ibu kalau dadan teh apa kehendak suami. Kalau bapak senengnya yang merah ya pakai aja. Tadinya kan si ibu tuh rada marah juga dengan menyebutkan, warna merah kayak muka si cepot kayak gitu ya, kayak wajah si cepot kayak gitu kan, si bapak kesinggung. Bayangin, artinya kalau dalam ajaran Islam itu tidak syukur nikmat. Seperti itu. Coba kalau syukur nikmat. Dipakai sama si ibu teh dijahit, bapak seneng ngasih itu. Nah di situ masukin sama si ibu, Pak ini udah bagus, ibu seneng. Nanti lagi kalau beli yang hijau ya Pak Wak ya warnanya kayak gitu. Si bapak pasti beliin. Sampai si bapak mengatakan, sejak saat ini saya tidak akan membelikan baju buat kamu. Kalau mau kamu beli sendiri kayak gitu. Tah aloh ge gitu. Jadi kalau anugerah itu kita syukuri, kita terapkan pada hal yang baik, la azidanakum. Allah akan membalas dengan yang lebih baik. Wala in kafartum, tapi kalau kayak tadi, ini yang paling Taileni takuti ya. Inna adzabila sadid, kita lihat kaum Samud, kaum Ad,
kaum Saba dulu, kaum Madian, kaum Nabi Nuh, kaum Nabi Lut. Berapa mereka diberi azab? Karena mereka tidak bersyukur pada Allah. Saya contohkan saja ya, Teteh contohkan nih teman Mara ya sama pemirsa Mara TV. Negara Sabah. Sabah itu luar biasa ya, daerah pertanian subur karena ada sebuah irigasi atau bendungan yang disebut Bendungan Ma'rib. Petani-petani di Sabah pada waktu itu, wah atuh petani-petani yang kaya-kaya. Kenapa? Kalau produk pertanian dari Sabah itu katakan saja dijual ke Mekah aja ya, atau kemana-mana gitu di Timur Tengah, orang akan menanyakan mana yang dari Sabah kayak gitu. Harganya lebih mahal, nggak masalah, karena sayuran, buah-buahan dari sana itu lebih enak rasanya, karena diairi dengan bendungan Ma'rif tadi. Tapi para petani tatkala sudah menjual produk pertaniannya, bukan bersyukur pada Allah, mereka bermaksiat. Ada suatu tempat istirahat ya di daerah pegunungan tinggi. Kalau di sini mah orang Jakarta kayak ke puncak lah kayak gitu. Mereka itu merasa sampai mengatakan, kenapa ya hari ini berjalan sangat cepat? Padahal saya masih betah di sini gitu ya. Beri betah teh maksiat mereka itu. Satu saat ada gempa. Tanpa mereka sadari, dengan gempa itu si dinding bendungan itu ada retak. Sementara debit air makin besar, itu menekan yang tadinya retak itu kemudian menjadi besar. Lah terjadilah banjir besar. Ya. Setelah itu dalam Al-Quran dinyatakan banjir besar karena bendungan bobol itu telah mengeruk lapisan tanah. Dan setelah itu yang jadi di tanah Sabah bukan makanan, bukan sayuran, bukan buah-buahan yang enak, tetapi yang tumbuh di sana semak-semak yang daunnya tajam seperti duri dan daun dan buahnya sangat pahit. Sok, itu salah satu contoh. Nah, makanya kita harus takut. Saya tidak akan berbicara yang gede-gede nih, teman Mara, ya, pemirsa Mara TV. Anda mendapat kebaikan dari seseorang, mungkin teman, sahabat, atau siapapun. Tatkala Anda tidak bersyukur kepada mereka, karena suka ada ya istilah seperti air susu dibalas air tuba, udahlah orang berbuat baik pada kita, malah kita membalasnya dengan keburukan, kayak gitu. Nabi bersabda, malayaskurinas layaskurilah. Orang yang tidak bersyukur pada manusia itu sama dengan tidak bersyukur pada Allah. Bukan artinya menyamakan manusia dengan Allah. Toh sesuatu sampai kepada kita itu melalui manusia. Tatkala dia berbuat baik pada kita, kita harus balas dengan kebaikan. Ini seorang ibu pendengar setia Radio Mara itu pernah ketemu dengan Teteh bercerita tentang itu. Saya, katanya Teh, kalau dapat kebaikan dari seseorang, pas saya belum membalas, saya itu rasanya kayak punya utang. Kayak gitu. Karena sabda Nabi tadi, malayaskurinas layaskurilah. Nah, yang Teteh takuti kalau malayaskurilah, inna adabi lasadid sok dekumaha. Apalagi yang air susu dibalas dengan air tuba. Itu Allah yang maha memberi, ya. Kemudian Allah itu Zul Fadl, ya. Fadlan, ya, Fadil atau Fadilah itu artinya karunia atau juga disebut keutamaan. Keutamaan itu milik Allah. Manusia itu punya kekurangan walaupun dia baik, bukan malaikat atuh.
Manusia itu bukan malaikat dan bukan syaiton. Ini kata para ulama. Jadi nggak ada manusia hitam putih. Kalau dalam kesusastraan lama ya, kalau kita lihat buku-buku roman zaman dulu, orang itu kalau udah baik ya, baik banget. Tapi kalau udah jahat, tokoh antagonis, jahat kabeh. Tak, manusia dalam kenyataan nggak begitu. Pernah ada yang bertanya, teh kalau ada seorang katakan saja begal gitunya, ada kebaikannya, mungkin ke orang maya berani membunuh, merampas, tapi ke anaknya memberen sayang. Malah yang insaf di hari tuanya mah sampai ya ada seorang pencuri ulung katanya zaman dulu, ketika mau meninggal itu anaknya dikumpulkan dan dia mengatakan, jadi orang jahat cukup di bapak, kalian jangan, jadilah orang yang baik. Jadi orang jahatnya teresep, takut ya dikejar-kejar polisi, takut ketangkap dan sebagainya. Si bapak itu juga tukang keluar masuk penjara. Kalian mah jangan seperti itu, jadi orang baik. Nah, itu kebaikannya. Nah, sekarang orang baik ada salahnya. Yang benar-benar putih baik cuman malaikat dan Rasulullah SAW. Tentu saja kalau beliau salah itu dimaksum, langsung ditegur oleh Allah kayak gitu ya. Jadi kita nggak bisa baik banget, nggak ada salahnya. Nah, makanya sebuah keutamaan adalah milik Allah. Dan kita selalu memohon kepada Allah. Seperti Teteh pernah mengatakan bahwa Allah memberikan sensor kepada kita untuk jadi orang baik selalu. Satu, ada fitrah. Datat kala perilaku kita menyalahi fitrah, hati kita nggak akan tenang. Teman Mara, ya, pemirsa Mara TV, sok Anda berdosa, nggak akan tenang. Kenapa? Karena menyalahi fitrah Anda. Kayak gitu. Kedua, akal pikiran sehat kita, perasaan kita, nurani kita selalu menyuarakan kebenaran. Kesadaran kita tatkala kita membaca kitab suci Al-Quran. Emang ada tempat di mana Allah tidak mengetahui perilaku kita, kelakuan kita? Ini punten ya, Pak Ade Sutisna sok resep. Pak Ade, ini ada sebuah riwayat, ada sebuah pesantren besar zaman dulu, teman Mara. Wah, santrinya tuh dari mana-mana ya. Nah, di antara santri yang banyak, itu ada santri kesayangan kiainya. Yang lain, ya walaupun sesama santri kayaknya ada jelema gitu, ada aja bisik-bisiknya gitu ya. Pak Kiai teh kenapa ya ongkoh kalau ngajar kita jangan harus adil dan sebagainya. Tapi ada kesayangan Pak Kiai, padahal anak itu teh kalau libur ya pulang sugan bawa apa ngirim ke Kiai, enggak, ada anak yatim kayak gitu. Bisik-bisik ini namanya Kiai kedengaran gitu. Kiai itu memang luar biasa ya, kalau kiainya bener. Di antara santri itu tahu kiai teh aya mah budak teh pi anweun, ya mah budak teh baong ya, mau bisa jadi. Itu tahu ya, santri kiai itu kan bersama-sama terus dengan santrinya. Satu waktu untuk meredam itu semua, lurah santri ya diangkat jadi panitia. Disuruh membeli pisau yang banyak. Dan juga kurungan merpati juga banyak ya, beberapa, sejumlah santri aja. Si pisau-pisau itu disimpan dalam kotak kayu yang terbuka. Nah, sudah kumpul semuanya? Sudah. Pak Kiai tampil. Para santri, anak-anakku, aku menyuruh kalian
menyembelih burung tersebut. Kalian sudah tahu bagaimana menurut syariah dalam penyembelihan. Pisau itu semuanya sudah diasah tajam. Cari oleh kalian tempat yang tidak ada yang tahu tatkala kalian menyembelih burung itu. Jadi sembelih burung itu di tempat yang tidak diketahui oleh siapapun kecuali kamu. Mengerti perintahnya, instruksinya? Mengerti? Oke, bubar. Santri itu ada yang masuk ke kamar. Kobong ya, kalau santri mah istilah kunci dari dalam. Ada yang ke semak-semak. Ada yang ke pinggir, ke belakang rumah. Macam-macam lah. Tidak lama kemudian sudah selesai. Merpati yang lehernya berdarah dan pisau yang berdarah. Pisaunya tumpukan lagi, masukkan lagi ke dalam kotak, masukkan. Merpatinya masukkan ke sini, ada tempat seperti keranjang, udah. Si anak yatim tadi, si santri yatim, pisau masih bersih, burung merpati juga masih hidup. Dia ke sana, balik lagi. Yang lain teh nonton, bari senyum sinis. Disuruh kayak gitu aja gak bisa ya. Padahal dia tuh kesayangan kiai. Padahal perintah itu begitu mudah. Sengaja di depan anak-anak, di depan santri itu, kiai memanggil santri tadi. Coba kamu ke depan. Kamu tahu kan, semua sudah selesai melaksanakan perintahnya. Gitu senapa iri, Kang Haji Didin atau si parentah. Nah, ketinggal kabehanana geus anggeus, tos beres. Iya katanya, iya Kiai, sumuhun. Kenapa kamu belum? Diam si anak tadi. Dengan suara terbata-bata dia menjawab, "Pangersa," katanya, yang terhormat itu artinya. "Saya tidak mendapati suatu tempat yang tahu tuh hanya saya saja. Karena bukankah wa huwa ma'akum aina ma kuntum? Dia menyertai kalian dimanapun kalian berada." Itu surat Al-Hadid ayat 4. Wallahu bima ta'maluna basir, dan Allah Maha mengetahui apa yang kalian kerjakan. Nangis si anak itu. Jepte jempe jika gak angkat tincak, baru sadar semuanya. Iya ya. Nah, berarti si anak ya, pelajaran dari kitab suci itu masuk ke hatinya, masuk ke akal pikirannya. Saya tidak menjumpai tempat itu, katanya. Nah, ini penjagaan Allah kepada kita. Sok, tatkala kita menyadari ya, bahwa kita diberi akal pikiran untuk memilih dan memilah, kita diberi nurani, kita diberi kecenderungan kepada kebaikan atau fitrah, kita diberi kitab petunjuk hidup Al-Quran. Saudara-saudaraku, adakah kesempatan selubang jarum aja untuk melaksanakan maksiat? Belum lagi kalau kita bicara tentang pahala dan siksa ya. Gitu. Tapi orang yang betul-betul ikhlas, lillahi ta'ala, da Allah ge moal salah gitu memberikan pahala. Urusan siksa memang kita bisa bertobat ya, bisa mohon ampun. Tapi yang saya takuti, takut menyinggung gitu, bahwa Allah itu senangnya yang baik-baik aja. Kenapa sih saya berbuat seperti itu? Kayak gitu. Nah, kalau kita berpikir sampai ke situ, adakah yang disebut tadi ya, yaitu Zulfadl yang memiliki
keutamaan. Ya sebelum begitu juga Allah yang memiliki atau orang mah utama-utama gitu ya. Tapi seperti kata Imam Ghazali ya berasal itu katakan saja berdasarkan ikhtiar dan usaha kita. Bagaimana ingin jadi orang yang utama. Kadang-kadang ya jangankan orang lain, orang yang terdekat dengan kita aja. Kalau kita ingin seperti itu dimarahi, dia tidak setuju karena dia tidak sama dengan kita. Tapi ya itulah namanya perjuangan, itulah yang namanya upaya dan usaha. Sunatullah, tatkala kita mau menegakkan dan melaksanakan kebenaran, pasti ada orang yang kontra kepada kita, ya, ada pro kontra. Saya segala macam teh hayang karido Allah we. Tapi orang lain misalnya ingin duniawi. Nah, di sini ya. Mungkin jangankan orang lain, pihak keluarga kita juga nggak mendukung. Alah, lain zamana ayeuna mah kayak gitu. Pokoknya mah hirup senang we. Maut mah kumaha engke, kayak gitu ya. Suka seperti itu. Nah, mudah-mudahan teman Mara dimanapun Anda berada, kita menyadari itu semuanya. Itu. Kemudian beberapa ayat Quran juga katakan saja menyatakan keutamaan yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ini. Sehingga dengan selalu bersyukur kepada Allah, selalu mendekatkan diri kepada Allah, kita akan merasakan hidup yang aman, nyaman, dan tentram. Walaupun itu melalui satu pergulatan dulu gitu ya. Nah ya gitu. Itu mah sudah sunatullahnya. Karena setan mengatakan pada Rasulullah, pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maaf ya si iblis itu. Fabima agwaitani la'aqudana lahum sirotaka mustaqim. Gara-gara Adam saya tuh diginikan olehmu ya Allah, maka di mana anak cucu Adam berada di jalan, akan berada di jalan yang lurus, aku akan menghalangi mereka. Summala atiyanahum min baini aidihim, aku datangi dari depan mereka. Ya. Wa an samailihim, dari kiri mereka. Wa an aimanihim, dari kanan mereka. La tajidu aksaruhum sakirin, engkau akan mendapati sedikit di antara mereka yang bersyukur kepadamu. Nah, jadi kita harus aware ya, harus sadar. Ari saur bahasa Sunda mah kudu waspada gitu. Hati-hati kayak gitu ya. Dah pasti ujian-ujian itu ada. Kadang-kadang bukan dari orang lain, dari orang yang dekat sama kita. Itu ya. Nah, tapi pilihan ada pada Anda, bukan? Man sa'afal yu'min wa man sa'afal yakfur. Cek urang Sunda madeg iman geraprak, dek kupur geraprung. Tapi semuanya feedbacknya ke diri kita, bener gak? Kalau bicara feedback ke diri kita, ya berpihaklah Anda kepada yang baik-baik saja. Terima kasih, syukron pada semuanya. Sampai sini dulu ya silaturahim kita. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang disampaikan. Dan kita akhiri saja dengan doa. Rabbana ya Rahman ya Rahim ya Mujibas Sa'ilin ya Rabbal Arsyil Azim. Ampuni ya Allah segala dosa, kesalahan, kehilafan, dan kelalaian kami. Engkaulah lautan ampunan lagi yang maha pengasih. Rabbana terangi hati kami dengan cahaya hidayah-Mu. Dan bimbinglah kami ke jalan yang Engkau ridhoi. Rabbana, di antara kami ada yang sakit, semoga Engkau sembuhkan. Yang kekurangan, semoga Engkau cukupi. Yang susah, semoga Engkau tolong ya Allah. Dan kami memohon kehadirat-Mu. Rizkon halalan toiban wasi'an mubarokan wa anta khairu rajikin.
Rabbana yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, kami berlindung padamu dari segala mara bahaya, dari bencana, dari fitnah, dan dari musibah. Bagi kami yang masih sendiri, semoga Engkau beri pasangan hidup yang solih atau solihat dan yang amanah. Bagi kami yang sudah berumah tangga, anugerahi kami keluarga yang sakinah, mawaddah, warohmah. Rabbana yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, teguhkanlah hati kami dalam iman dan Islam sampai akhir hayat kami. Dan kami memohon kesejahteraan, kebahagiaan, serta kemuliaan hidup di dunia dan di akhirat kelak. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Teleni mohon pamit ya. Illa liqa ma'assalama fi amanillah. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.